Perkenalkan, nama saya Febriana Salam Simamora, NPM 2235100027. Saya dari kelas 5 TI Cerdas 1. Saya dari Universitas Metodis Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari dosen pengampu Pak Darwis, yaitu tentang penjelasan lengkap 12 jenis visual data. 1. Bar chart atau diagram batang. Diagram batang adalah visualisasi berupa batang vertikal atau horizontal yang mempresentasikan nilai sebuah kategori. Setiap kategori menunjukkan besar suatu nilai, sehingga mudah membandingkan beberapa kategori sekaligus. Fungsi: membandingkan nilai antar kategori, misal jumlah penjualan per produk. Kedua, menemukan kategori dengan nilai tertinggi atau terendah. Ketiga, cocok untuk data diskrit atau kategori. Kelebihan dari diagram batang: 1. Mudah dipahami oleh semua orang. Kedua, bisa menampilkan banyak kategori sekaligus. Ketiga, dapat digunakan secara vertikal maupun horizontal. Dan ada pun kekurangannya itu, yaitu 1. Tidak cocok untuk data yang sangat banyak karena tampak terlalu padat. Kedua, tidak cocok untuk menunjukkan tren waktu atau line chart lebih baik. Contoh penggunaan diagram batang yaitu 1. Perbandingan jumlah mahasiswa di setiap program studi. Kedua, jumlah penjualan harian pada toko. Dan kedua, pie chart atau diagram lingkaran. Pie chart menampilkan data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap potongan menunjukkan presentasi atau kontribusi suatu kategori terhadap total keseluruhan. Fungsinya: 1. Menunjukkan proporsi atau presentasi. Kedua, baik digunakan jika total keseluruhan 100%. Kelebihan diagram lingkaran: 1. Menarik secara visual. Kedua, cocok untuk presentasi secara umum. Dan kekurangannya ialah: 1. Sulit membaca jika banyak kategori kecil. Kedua, tidak cocok untuk perbandingan antar kategori yang perbedaannya kecil. Contoh penggunaan diagram lingkaran: 1. Komposisi kehadiran siswa, hadir, izin, sakit, alfa. Kedua, presentasi pangsa pasar beberapa perusahaan. Ketiga, line chart atau diagram garis. Line chart merupakan titik data yang dihubungkan oleh garis untuk menunjukkan perubahan atau tren dari waktu ke waktu. Fungsinya: mengamati tren jangka pendek maupun jangka panjang, menunjukkan fluktuasi nilai. Kelebihannya ialah: 1. Efektif untuk data time series. Kedua, data menunjukkan banyak garis atau multiline untuk perbandingan. Kekurangan: jika terlalu banyak garis dapat membingungkan. Kedua, tidak cocok untuk data kategori. Contoh penggunaannya: pergerakan harga saham harian. Kedua, jumlah kunjungan website dalam 30 hari. Dan keempat itu ialah area chart. Area chart adalah variasi dari line chart yang mengisi warna di bawah garis sehingga menunjukkan nilai variabel sekaligus volume perubahannya. Fungsinya: menunjukkan tren dan volume dalam satu tampilan. Dan kedua, contoh untuk membandingkan total perkembangan dari waktu ke waktu. Dan kelebihannya ya: 1. Memberikan dampak visual lebih kuat daripada line chart. Kedua, memudahkan untuk melihat total kumulatif. Dan kekurangannya adalah: 1. Visual bisa membingungkan jika banyak kategori. Kedua, tidak cocok untuk perbandingan antar data yang dekat nilainya. Contoh penggunaan dari area chart ialah: 1. Pertumbuhan jumlah penggunaan suatu aplikasi sepanjang tahun. Kedua, produksi energi listrik per bulan. Kelima, scatter plot atau diagram sebar. Scatter plot menampilkan data dalam bentuk titik yang ditempatkan berdasarkan nilai dua variabel X dan Y. Fungsi dari diagram sebar yaitu: 1. Mengetahui hubungan kolerasi antar variabel. Kedua, mengidentifikasi pola, outlier, atau cluster. Kelebihannya: 1. Cocok untuk analisis statistik. Dan kedua, jelas menampilkan penyebaran data. Kekurangan dari diagram sebar ini ialah: 1. Kurang informatif jika data yang sangat sedikit. Kedua, butuh pemahaman statistik dasar untuk investasi. Contoh penggunaannya ialah hubungan antar waktu belajar dan nilai mahasiswa. Keenam, histogram. Histogram mirip dengan bar chart, tetapi digunakan untuk menunjukkan distribusi, frekuensi, data numerik,
berdasarkan interval atau bin. Fungsinya mengetahui distribusi nilai normal, miring, seragam, dan sebagainya. Kelebihannya sangat baik untuk data statistik. Kekurangannya, jika interval salah, interpretasi bisa keliru. Contoh penggunaannya, distribusi nilai ujian mahasiswa. Dan ketujuh, box plot atau diagram box Whisker. Visualisasi yang menampilkan rangkuman statistik, median, kuartil, nilai minimum, maksimum, dan outlier. Fungsinya mengetahui persebaran data, median, dan outlier. Kelebihan sangat efektif untuk yang besar. Kekurangan tidak menunjukkan sebaran secara detail seperti histogram. Contoh penggunaan, melihat nilai ujian beberapa kelas. Ke-8, heat map. Heat map menggunakan warna untuk menampilkan intensitas suatu nilai. Fungsi menemukan kolerasi antar variabel. Kelebihan sangat menarik secara visual. Dan kekurangannya, jika warna terlalu beragam bisa membingungkan. Contoh penggunaan heat map kolerasi antar variabel di data science. Ke-9, tree map. Tree map menampilkan data dan bentuk kotak bertingkat dengan ukuran sesuai nilai kategori. Fungsi membantu memahami hierarki data. Kelebihan menghemat ruang visual. Kekurangannya tidak akurat untuk melihat perbedaan kecil antar kategori. Contoh penggunaan komponen biaya perusahaan. 10. Bubble chart. Bubble chart merupakan scatter plot dengan ukuran titik yang mempresentasikan variabel ketiga. Fungsi menunjukkan besarnya dampak satu variabel tambahan. Kelebihan menarik secara visual dan informatif. Kekurangannya sulit dibaca jika bubble menumpuk. Contoh penggunaan, perbandingan performa produk berdasarkan penjualan dan keuntungan. Ke-11, radar chart. Diagram dengan banyak sumbu yang memancar dari suatu titik ke suatu titik pusat berbentuk seperti jaring laba-laba. Fungsinya cocok untuk analisis, performa, atau evaluasi. Kelebihan bagus untuk data evaluasi multi aspek. Kekurangannya tidak cocok untuk menunjukkan tren. Contoh penggunaan, evaluasi performa atlet. Dan yang terakhir, Gantt chart, diagram batang horizontal yang menunjukkan jadwal dan durasi tugas dalam sebuah proyek. Fungsi membantu perencanaan atau pemantauan proyek. Kelebihan mempermudahkan manajemen proyek. Kekurangan kurang fleksibel untuk proyek sangat kompleks. Contoh penggunaan, jadwal pengerjaan tugas akhir mahasiswa. Demikian tugas dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.